Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Toraja Utara. Perkenalkan, saya Gresica Datumanguntan dari SMP Negeri 1 Tanjung Lipu berperan sebagai supervisor. Saya Agustinus Useng Pasaring dari SMP Negeri 2 Sangkalan Wisata berperan sebagai coach. Dan saya Martina Mangase dari SMA Negeri 1 Toraja Utara berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak Agustinus Useng. Selamat siang Bu Grace. Pak Agustinus, apa kabar? Puji Tuhan luar biasa sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik. Nah, hari ini Pak Useng akan melaksanakan kegiatan coaching ya Pak? Ya betul Bu. Nah, sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama tentang rubrik penilaian dalam percakapan coaching. Nah, ada beberapa hal, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, alur tirta itu terdiri atas tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Yang berikutnya dapat memberi pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari jawaban coaching. Kemudian mendengarkan respon dari coaching. Yang berikutnya dalam percakapan coaching tepat harus sesuai dengan prinsip coaching yang harus disesuaikan, yaitu coach dan coach itu adalah mitra. Kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama itu kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan pada kegiatan coaching ini? Nah, dalam kegiatan coaching ini saya akan mengembangkan kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya baik Pak, jadi ada 3 ya Pak ya, mendengarkan dengan aktif, kemudian kesadaran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi pada kegiatan ini Pak? Ya, dalam kegiatan coaching yang saya lakukan, saya perlu diobservasi Ibu pada bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya baik, biasa. Nah, untuk indikator ketercapaian apa dari tujuan yang kegiatan yang dilakukan pada coaching hari ini Pak? Dari kegiatan coaching ini saya mengharapkan bahwa coach saya bisa menemukan solusi dan bisa keluar dari permasalahan yang dihadapi, seperti itu. Baik Pak, luar biasa. Nah, jadi silakan Pak Useng laksanakan coaching hari ini. Semoga dapat berjalan lancar dan nantinya kita akan bertemu lagi ya Pak setelah Bapak melakukan kegiatan coaching ini. Terima kasih Bu. Ya baik Pak, terima kasih. Selamat siang Bu Martina. Selamat siang Pak Useng. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan kabar baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabar? Puji Tuhan hari ini kabarnya baik sekali. Nah, seperti janji kita kemarin bahwa Ibu Martina meminta saya supaya hari ini kita bertemu, kita berbincang-bincang. Kira-kira ada apa yang harus kita perbincangkan hari ini? Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya sudah menyita waktunya Bapak, tapi saya mohon Bapak mau mendengarkan curhatan saya hari ini. Ya, masalah yang saya hadapi selama ini Pak, tentang penerapan budaya positif di sekolah. Di mana di sekolah saya itu siswanya belum sepenuhnya taat pada tata tertib. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Ibu mengalami sebuah masalah di sekolah sehubungan dengan budaya positif, spesifiknya di sini tentang tata tertib, sehingga siswa ibu itu banyak yang terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau ibu perhatikan, kira-kira kapan ini terjadi seperti ini? Kalau saya amati Pak, kasus ini mulai meningkat sejak siswa kami itu belajar 5 hari sekolah, mulai dari hari Senin sampai Jumat.
Oh, seperti itu ya Bu. Iya. Jadi kasus ini mulai terjadi di sekolah dan Ibu amati setelah diberlakukannya sistem belajar ya hari, Iya. sehingga hari Sabtunya itu siswa itu tidak masuk sekolah. Iya. Kira-kira apa yang diharapkan Ibu dari pertemuan kita saat ini? Yang saya harapkan dari pertemuan ini Pak, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh, jadi harapan Ibu bahwa lewat perbincangan kita pada siang hari ini, Iya. Ibu bisa menemukan solusi jalan keluar dari permasalahan yang sedang dijalani oleh Ibu saat ini. Nah, kira-kira dari peristiwa yang terjadi ini, Bu, sudah adakah hal yang pernah dilakukan sehubungan dengan keterlambatan siswa? Iya Pak, yang sehubungan dengan masalah ini memang sudah pernah saya menemukan masalah yang sama Pak. Pernah anak wali saya juga terlambat dan saya panggil mereka, saya tanya, waktu itu saya menerapkan proses segitiga restitusi. Jadi ketika saya panggil mereka, saya tanya-tanya kenapa sampai bisa terlambat. Jadi mereka berpikir dan mereka menemukan sendiri solusinya. Dan sejak saya menerapkan itu Pak, alhasil tidak ada lagi anak wali saya yang terlambat waktu itu. Sangat luar biasa apa yang Ibu Martina lakukan. Nah, kira-kira dalam melakukan hal itu, Bu, adakah hambatan yang dihadapi? Untuk melakukan itu untuk anak wali saya, pada dasarnya tidak ada hambatan. Karena pada dasarnya mereka sudah tahu bahwa peraturan atau tata tertib, apalagi keyakinan kelas yang kami buat, nyata-nyata di dalam itu diatur tentang tertib belajar di sekolah, datang tepat waktu, mengikuti semua pembelajaran. Luar biasa apa yang Ibu Martina lakukan sehubungan dengan masalah yang terjadi selama ini. Nah, kalau seandainya Bu Martina kita kasih nilai ya, kita kasih poin dengan skala rentangan 1 sampai 10, posisi saat ini itu berada di posisi mana kira-kira? Ya, kalau saya amati Pak, kalau saya mau menilai, kira-kira siswa saya ada pada posisi 6. Posisi 6. Iya. Nah, dari posisi 6 yang Ibu alami sekarang ini, posisi ideal yang Ibu Martina harapkan itu di posisi berapa? Posisi ideal yang saya harapkan itu bisa sampai 8. Ya, karena butuh proses untuk membentuk mereka untuk mengikuti tata tertib. Iya betul ya. Jadi Ibu Martina mengharapkan akan terjadi perubahan dari posisi 6 menjadi posisi 8 ya, hampir sempurna Bu ya. Kira-kira untuk mencapai posisi 8 yang Ibu Martina inginkan ini, jangka waktu yang dibutuhkan itu untuk sampai posisi 8 berapa? Kira-kira saya butuh waktu agak lama karena siswa yang terlambat setiap hari itu Pak banyak. Jadi mungkin tahap demi tahap untuk kita tempuh supaya bisa mendapat nilai 8 itu. Jadi mungkin saya bisa butuh waktu 1 semester. 1 semester ya, 6 bulanan ya Bu ya. Ya betul sekali bahwa Ibu Martina membutuhkan waktu 6 bulan atau 1 semester ini untuk bisa mencapai nilai posisi 8 itu, karena ini berhubungan dengan tata tertib Bu ya di sekolah. Nah, kira-kira dalam melaksanakan apa yang Ibu Martina rencanakan ini, apakah Ibu Martina memerlukan dukungan atau siapa-siapa kira-kira yang bisa dilibatkan di dalamnya ini untuk bisa membantu Bu Martina sampai pada posisi 8 itu? Iya Pak, yang pastinya saya butuh dukungan Pak. Saya butuh dukungan ya, untuk berjalan sendiri pastinya susah. Jadi saya harus berkolaborasi. Nah, dalam hal ini Ibu berkolaborasi kira-kira dengan siapa? Ya, yang saya rencanakan sekarang itu saya akan berkolaborasi dengan wali kelas mereka masing-masing. Ya, karena mereka banyak, bukan cuma dari satu kelas, tapi dari beberapa kelas. Jadi saya akan menemui wali kelas mereka masing-masing, berkolaborasi dengan mereka
mengajak mereka memperkenalkan segitiga restitusi kepada mereka supaya mereka juga menerapkannya kepada anak-anak walinya. Ini sangat luar biasa Ibu Martina ini. Jadi yang Ibu Martina butuhkan berkolaborasi di dalam menangani masalah terlambat ini adalah pertama wali kelas, betul ya Bu ya, karena siswa Ibu pasti banyak ya, ya. sehingga untuk Bu Martina tangani sendiri jelas tidak bisa ya. Jadi sehingga membutuhkan penanganan juga dari wali kelas dengan cara Ibu Martina mengajak wali kelas itu untuk mempraktekkan segitiga restitusi dalam menangani masalah-masalah siswa, terutama dalam masalah siswa yang terlambat. Nah, kemudian dalam kegiatan yang Ibu lakukan ini, apa yang menjadi apa yang diharapkan Ibu pada saat selesai kegiatan ini? Yang saya harapkan setelah selesai kegiatan ini, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi dan saya bisa mengubah kondisi dari siswa saya di sekolah. Semoga tata tertib itu bisa lebih ditegakkan, budaya positif yang saya harapkan itu bisa terwujud juga, dan itu sesuai dengan kesepakatan kelas, dan itu pun sangat mendukung dari terwujudnya proses ini. Ini sangat luar biasa apa yang diharapkan Ibu Martina. Nah, ini rencana Ibu Martina ini kan jangka panjangnya 6 bulan 1 semester. Kira-kira yang bisa dilakukan Ibu Martina dalam waktu dekat sehubungan dengan rencana ini? Dalam waktu dekat yang bisa saya lakukan, saya akan komunikasi dulu dengan guru wali kelas, kemudian ke guru BP, dan ke kepala sekolah. Nah, untuk ketemu kepala sekolah, guru BP dengan wali kelas kira-kira kapan? Bisa harus semester ini masuk kembali karena sekarang kami lagi semester. Dan nanti semester depan pas masuk kembali, saya mencoba untuk komunikasikan kepada wali kelas, guru BP, dan kepala sekolah. Oh, ini luar biasa Bu. Berarti Ibu nanti di awal semester ini punya pekerjaan berat, harus menyampaikan apa yang menjadi keinginan Ibu Martina kepada kepala sekolah, kepada guru BP, kepada wali kelas. Ini luar biasa rencana Ibu Martina. Nah, kita sudah berbincang-bincang ini sekian lama Bu Martina. Kira-kira adakah hal yang bisa dipetik Ibu Martina dari pertemuan kita saat ini? Yang saya bisa petik dari pertemuan ini itu saya sedikit lega karena saya sudah sharing dengan Bapak, dan saya sudah menemukan solusinya, dan saya bersemangat karena Bapak luar biasa memotivasi saya. Terima kasih Bu Martina, semangat terus dalam menjalankan tugasnya di sekolah. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Martina ini semakin mendisiplinkan siswa di kelas, di sekolah, sehingga proses pembelajaran di sekolah juga bisa berjalan dengan baik, dan cita-cita dari Bu Martina sebagai seorang guru bisa tercapai, itu mencetak generasi yang luar biasa ya. Jadi tetap semangat Ibu Martina dalam menjalankan rencana ini. Saya doakan semoga bisa menghasilkan. Amin. Saya kira demikian pertemuan kita hari ini, Martina. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat Pak. siang juga. Selamat siang Pak Useng. Selamat siang Bu Grace. Oh, Pak Useng sudah melaksanakan kegiatan coaching hari ini ya Pak ya? Iya betul. Nah, dari hasil coaching hari ini bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Syukur Bu bahwa apa yang direncanakan pada kegiatan coaching ini berjalan sesuai dengan rencana dan lancar sampai selesai. Wah, baik, luar biasa Pak Useng. Nah, dari hasil pengamatan saya tadi, berdasarkan kegiatan coaching yang Bapak laksanakan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu yang pertama itu apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian kegiatan coaching hari ini Pak? Ya, dalam kegiatan coaching yang saya lakukan tadi itu, saya sudah melakukannya dengan alur kita. Saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang berbobot kepada coach saya, menanyakan tentang tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian juga
juga rencana aksi dan tanggung jawab. Wah, luar biasa Pak ya. Nah, dari hasil pengamatan saya tadi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang hasil observasi. Yaitu yang pertama itu Bapak sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, kemudian sudah memberikan pertanyaan berbobot. Tadi juga saya sudah melihat bahwa Bapak sudah mendengarkan dengan aktif dan dapat merespon jawaban dari Koci berdasarkan jawaban dari Koci dengan kata kunci ya Pak ya. Terima kasih. Nah, luar biasa sekali Pak Useng. Nah, kemudian kompetensi apa sih yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Berdasarkan pengalaman coaching yang saya lakukan hari ini, ke depannya mungkin saya akan lebih mendalami alur Tirta yang ada, Iya Pak. supaya dalam praktik coaching ke depan itu akan semakin baik. Seperti itu. Luar biasa Pak Useng. Nah, semoga dari kegiatan hari ini Pak Useng ini dapat melakukan coaching ke depannya lebih baik lagi ya Pak ya. Tetap semangat dan sukses buat Pak Useng. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang.